Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka ya pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita aktivitas hari ini belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga dengan hal tersebut keberkahan dan kemuliaan tetap Allah curahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru yang sangat mulia, yang selalu mengarahkan kita kepada taat kepada Allah, yang ketika seseorang hamba taat kepada Allah maka akan surga sebagai balasan yang Allah berikan kepada mereka. Dan dengan surga tersebut kita berharap juga kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah temukan kita bersama baginda Muhammad SAW di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang salat jenazah, salat tahajud, dan salat duha. Dari segmen awal yang sudah kita lalui, ya, pembahasan ini dia berkelanjutan. Kita sudah bahas tentang kota Mekah, kita sudah bahas tentang kota Madinah. Nah, kemudian beserta keutamaan dan kemuliaannya. Nanti pemirsa yang Allah muliakan, seseorang yang berada di baik kota Mekah dan Madinah, pada saat selesai sholat mereka, maka akan ada pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman tentang sholat jenazah. Jadi, kalau jamaah bilang itu aneh ya, di kota Mekah sama Madinah sana kok sholatnya sampai 6 kali gitu, sehari semalam. Nah gitu ya. Kita kan sholatnya 5 kali sehari semalam. Kalau di sana 6 kali gitu. Benar. Tapi ada sholat sunnah. Sholat yang ke-6 itu sholat sunnah apa? Sholat jenazah. Jadi nanti pemirsa jangan heran ketika nanti setiap sholat, baik sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur, asar gitu ya, mendengarkan ayo berdiri kita melaksanakan salat jenazah. Nah, jadi jangan heran pemirsa yang Allah muliakan nanti pada saat berada di kota Mekah dan Madinah. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya sering itu mereka mengadakan salat-salat jenazahnya antara zuhur dan asar. Seperti itu, ya. Pemirsa yang Allah muliakan, seperti apa rangkaian dari salat jenazah itu? Jadi, salat jenazah itu ya memiliki 4 takbir. Memiliki 4 takbir. Ya, niatnya silahkan nanti pada saat salat jenazah gitu kan. Ya udah pada saat imam menyatakan bahwasanya mari kita berdiri untuk mensalatkan jenazah hamba ini, gitu kan? Kita berdiri, kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takbir, ya. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua nanti membaca bersalawat, kemudian takbir ketiga itu baca Allah maghfir lahu kalau dia itu laki-laki, Allah maghfir laha kalau dia perempuan. Kemudian takbir keempat itu salam. Ataupun bisa ditambahin sebelum takbir 4 itu, sebelum salam itu, ya Allah mala tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Pemirsa yang Allah muliakan,
ada kemuliaan tersendiri yang Allah berikan kepada orang yang mengikuti salat jenazah. Ya. Memang kita secara utuh tidak mengikuti rangkaian dari jenazah itu. Kan kewajiban bagi seorang muslim terhadap jenazah, kita tahu bahwasanya hukum salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, gitu ya. Hukumnya fardu kifayah, kita memandikan, kemudian mengkafani, mensalatkan, dan menguburkan. Namun kita di sana itu tidak ikut serta dalam memandikan. Kita hanya ikut serta dalam mensalatkan, ya, dan tidak ikut serta mengkafani. Nah, nanti ketika ada yang mau jenazah itu dibawa ke Baqi kalau di kota Madinah. Nah, kalau pemirsa mau ikut, boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Tapi kita harus, karena jalannya mereka begitu cepat, kita harus betul-betul dekat dengan pintu. Dia sebelah kiri, ya, bagian pintu Masjid Nabawi. Kan ada namanya, pintu pertama itu yang memasuki makam Rasulullah namanya Babus Salam. Itu pertama. Nah, pada saat kita ziarah ke makam baginda Muhammad, Umar, kemudian Abu Bakar, nanti di pintu itu, ya, dekat-dekat situ aja kita sholatnya. Kalau kita mengikuti iringi jenazah, ikut menguburkan. Jadi, orang yang menguburkan, orang yang mensolati dan menguburkan jenazah, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis. Satu qirat itu seperti gunung Uhud. Nah, kalau kita tidak mau ikut untuk menguburkan, menguburkan di Baqi, tempat pemakaman yang luar biasa yang dimuliakan Allah, maka silahkan cukup dengan mensalatkan saja. Ikut salat jenazah, itu sudah mendapatkan kemuliaan seperti gunung Uhud. Subhanallah, luar biasa keutamaan-keutamaan yang seorang muslim wafat di kota Madinah. Didoakan oleh jutaan manusia, didoakan oleh ribuan, ratusan ribu manusia, kemudian dimakamkan di Baqi. Makanya teman-teman kita yang mereka wafat di kota Madinah, ya, teman-teman kampus kita yang di Universitas Islam Madinah itu, mereka diwafatkan dimakamkan di Baqi dan disolatkan di Masjid Nabawi. Subhanallah, luar biasa, ya, pemirsa yang Allah muliakan. Jadi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, ya. Kalau ada kesempatan berdoa kepada Allah, wafatkan kami di tempat yang Engkau muliakan. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya. Masih ada lagi salat tahajud dan duha, insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah masih bersama kami, ya, menjelaskan tentang salat tahajud. Nah, baik, kita lanjutkan pemirsa. Perihal tentang salat tahajud, ulama fikih menyebutkan salat tahajud itu, ya, sepakat mereka, ijma mereka mengatakan bahwa salat tahajud itu dilakukan setelah tidur, ya, dilakukan setelah tidur. Kalau yang dilakukan sebelum tidur itu namanya salat malam. Baik, maka agar kita mendapatkan keutamaan dari salat tahajud itu, karena keutamaan salat tahajud itu memiliki keutamaan tersendiri, ya. Maka ketika kita mau salat tahajud, silahkan untuk tidur dulu. Nah, waktu yang terbaik yang dijelaskan para ulama terhadap salat tahajud ini itu sepertiga malam. Sepertiga malam, masuklah di sana jam 3 atau jam 4. Mau mendekati salat subuh. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya, niatkan salat tahajud. Apalagi kalau di kota Madinah dan Mekah. Sangat-sangat disayangkan kita tidak manfaatkan salat tahajud ini
di tempat dua suci yang Allah muliakan. Ya. Maka silahkan salat tahajud, jangan sia-siakan. Apapun ibadah itu lakukan sebanyak mungkin di Mekah dan Madinah. Tanda kutip, ibadah yang disyariatkan tentunya. Nah, berapa rakaat salat tahajud tersebut? Terserah, silahkan. Tafadhal, silahkan. Mau 2, kemudian witir. Mau 11, silahkan. Mau 21, silahkan. Tafadhal. Ya. Yang disayangkan itu adalah tidak salat tahajud. Seperti itu pemirsa yang Allah muliakan. Ada tidak kemuliaan yang Allah berikan, ya, seseorang yang senantiasa melakukan salat tahajud? Ada. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ya, bahwa bentuk dari orang yang senantiasa salat tahajud itu adalah bentuk dari sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, ya, surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah katakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang ada di surga, sambil menerima segala pemberian dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang fajar. Subhanallah. Jadi kemuliaan yang Allah berikan yang senantiasa melakukan salat tahajud, mereka terbentuk memiliki sifat takwa kepada Allah. Kemudian nanti akan mendapatkan kemuliaan di dalam surga. Mereka mendapatkan, akan hidup di taman-taman surga. Allah berikan segala sesuatu yang Allah inginkan, yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka yang sedikit, ya, tidurnya pada malam hari, mereka bangun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kemudian apalagi kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka? Ya, tentunya tidak sama orang yang senantiasa bangun salat tahajud dengan mereka orang yang jarang melakukan salat tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan rahmat dari Allah? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berkalah yang mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa dalam ayat tersebut? Bahwa tidak ada persamaan orang yang jauh, ya, yang mereka senantiasa salat tahajud dengan orang yang tidak salat tahajud. Mereka mendapatkan kemuliaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemirsa yang Allah muliakan. Jangan sia-siakan salat tahajud ini dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak di kota Mekah dan Madinah. Meskipun kita di rumah kita, ya, di kampung kita, maka usahakan bangun untuk salat malam dan minta ampun kepada Allah, minta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah pemirsa yang Allah muliakan. 1 menit lagi, Bro. Ya. Kemuliaan apa lagi yang Allah berikan orang yang senantiasa salat tahajud? Dikatakan dalam sebuah hadis, ya, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahi al-muharram wa afdal as-salat ba'da al-faridah salat al-lail. Di dalam sebuah hadis dikatakan sebaik-baik dari salat sunnah, ya, adalah salat tahajud. Sebaik-baik dari salat sunnah adalah salat tahajud. Bayangkan, di tempat yang baik,
melaksanakan ibadah yang terbaik, betapa besar kemuliaan dan ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Pemirsa yang Allah muliakan, jadilah hamba-hamba Allah yang semangat untuk beribadah, sekalipun itu dianggap sunnah oleh dari kalangan manusia. Silahkan menjadi orang awam, tapi ibadahmu seperti orang yang berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan buat kita. Masih ada pembahasan kita, pemirsa yang Allah muliakan, tentang salat duha. Seperti apa salat duha tersebut? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa yang Allah muliakan, di segmen ini kita akan bahas tentang salat duha. Baik, di dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang melakukan salat duha. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa, ya, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazid ma syaa. Yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi salat duha itu yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 4 rakaat. Ya, 2 rakaat. Kemudian mungkin ada yang bertanya gitu ya. Dari kalangan kita yang mungkin memang mereka boleh jadi yang baru masuk Islam ataupun yang jauh dari pedalaman, mereka bertanya, kapan terjadinya salat duha tersebut? Salat duha tersebut bisa dimulai dari sudah mulai meningginya matahari sampai qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Karena kalau sudah tergelincir matahari itu sudah memasuki salat zuhur. Nah, jadi pemirsa yang Allah muliakan, ya, itu waktu dari salat duha tersebut. Bagaimana pelaksanaannya? Ya, silahkan sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, Rasulullah itu salat duha 4 rakaat. Boleh jadi 2, fadhal, silahkan. Nah, wa yazidu ma syaa. Tidak hanya saja 4 rakaat, silahkan ditambah mau 8, mau 12 dan lain sebagainya. Tetapi, ya, perlu kita sampaikan juga, Rasulullah itu, ya, lebih banyak melakukan salat tahajud ketimbang salat duha. Pernah tidak Rasulullah melaksanakan salat duha? Ya, secara logis, tidak mungkin ada hadis yang berkaitan tentang salat duha dari baginda Muhammad SAW. Rasulullah pernah salat duha, tetapi kebanyakan Rasulullah salat duha itu pada saat dalam keadaan safarnya. Ya. Dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan. Kalau sudah di mukim, kalau sudah bertempat Rasulullah lama, Rasulullah lebih sering melakukan salat tahajud ketimbang salat duha. Nah, tapi lagi-lagi kita sampaikan bahwa kita kan dari kemarin menjelaskan tentang perjalanan ibadah umrah kita atau ibadah haji kita di 2 kota suci yang mulia ini. Maka untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah salat tahajud, senantiasalah salat duha. Apalagi memang kita pada asalnya itu kan dalam keadaan safar yang cukup jauh bahkan, ya, safar yang cukup jauh. Jadi pemirsa yang Allah muliakan, ya, hal-hal yang dianggap seperti ini adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Maka pada saat kita di 2 kota suci itu, anggap ibadah ini seolah-olah wajib, ya, untuk kita lakukan. Agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, tentunya hal-hal yang seperti ini itu kita lihat banyak luput dari kalangan orang-orang yang berangkat umrah dan haji tersebut.
Meskipun di sana nanti ada perjalanan situ turlah bahasa kita mengelilingi kota Madinah Mekah. Jangan lupakan, sempatkan untuk sholat tahajud, sempatkan untuk sholat duha. Beribadah-ibadah yang selama ini kita anggap kecil, tapi berkah dan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang Allah muliakan, ya. Karena pembahasan kita salat jenazah ada dilakukan di kota Mekah dan Madinah. Kemudian salat tahajud juga ada dilakukan di kota Mekah dan Madinah. Kemudian salat duha ada dilakukan di kota Mekah dan Madinah. Selama di sana, lakukanlah ibadah ini dengan baik. Ya. Selama di sana, jangan sampai ibadah tersebut lepas dari kita. Karena belum tentu pada saat kita nanti pulang dari dua kota suci itu, kita lakukan ibadah ini, belum tentu. Ya. Bentuk dari tambahnya iman kepada Allah, bentuk dari diterimanya amal ibadah umrah dan haji kita adalah ibadah-ibadah yang sering kita lakukan di kota Makkah dan Madinah, masih ada paling tidak kita lakukan di luar kota Makkah dan Madinah tersebut. Pemirsa yang Allah muliakan, begitu besar janji-janji Allah yang Allah berikan kepada orang yang mau salat jenazah, yang ikut salat jenazah, kemudian yang senantiasa salat tahajud, kemudian yang sering melakukan salat duha. Raih itu semua. Bayangkan, ketika kita lakukan itu semua, Allah wafatkan kita dalam keadaan berbuat baik seperti itu, maka janji Allah surga buat kita. Maka sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, azab Allah jauh dari kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nanti kita di akhirat di sana, kita tidak dihisab dan kita tidak diazab. Dan kita berdoa kepada Allah, Allah masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa azab. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat, namun bisa kita amalkan serutin mungkin, sebanyak mungkin, dan sesering mungkin. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.